Saudara, Israel kembali menyerang ibu kota Lebanon, Beirut di bagian selatan. Serangan ini terjadi di tengah Iran dan Amerika Serikat semakin mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang. Asap terlihat mengepul hari Minggu waktu setempat. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan serangan itu sebagai respons atas serangan Hizbullah di Israel Utara. Sebelumnya, saudara, Israel juga telah menyerang kota Beirut pekan lalu yang dibalas Iran dengan luncuran rudal ke wilayah Israel. Respons serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan itu seharusnya tak terjadi. Trump menambahkan, terutama pada hari yang ia nilai istimewa karena begitu dekat dengan kesepakatan perdamaian dengan Iran. Trump menuliskan pernyataan itu melalui akun pribadinya di Truth Social. Ia bilang Israel berhak bela diri terhadap ancaman, tapi serangan Israel sangat kecil dan tak berarti. Tak ada yang terluka dan tewas. Trump menambahkan, seharusnya tak ada lagi serangan oleh Israel di Lebanon, juga seharusnya tak ada serangan lain dari pihak manapun, termasuk Hizbullah kepada Israel. Unjuk rasa aktivis pro-Palestina di Paris, Prancis berlangsung ricuh. Bentrokan terjadi antara aktivis dan petugas keamanan pameran senjata. Aktivis menuntut agar dunia menghentikan pasokan senjata untuk Israel. Aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di Paris pada Senin waktu setempat. Unjuk rasa digelar di depan lokasi pameran pertahanan dan keamanan internasional Eurosatory 2026. Para aktivis meneriakkan slogan-slogan anti-Israel. Unjuk rasa berlangsung ricuh saat polisi anti huru hara Prancis bersama pasukan keamanan swasta mencoba mengusir peserta aksi. Aparat penegak hukum juga memblokade para pengunjuk rasa, menyita spanduk dan menangkap beberapa orang. Meski Prancis melarang pameran senjata ofensif Israel di pameran Eurosatory 2026, perusahaan-perusahaan Israel masih diizinkan berpartisipasi, namun tidak memamerkan sistem pertahanan apapun. Para aktivis mendesak agar Israel tak lagi dipersenjatai atau didukung oleh negara atau perusahaan manapun. Pameran properti Great Israeli Real Estate Event yang menawarkan penjualan tanah di permukiman tepi barat perbatasan Palestina dan Israel diprotes pengunjuk rasa di London. 15 orang dilaporkan ditahan dalam aksi tersebut. Aksi berlangsung di luar sinagog. Lokasi pameran properti digelar, demonstran membawa bendera dan poster bertuliskan kecaman terhadap penjualan tanah di tepi barat tersebut yang mereka sebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Polisi mengamankan situasi kerusuhan saat pendukung Palestina dan pihak pro-Israel terlibat ketegangan. Sedikitnya 15 orang dilaporkan ditahan dalam aksi tersebut. Sementara penyelenggara menilai pameran tersebut sebagai peluang properti yang sah. Bentrokan antara demonstran dan polisi terjadi di Jenewa, Swiss. Ricuh terjadi sehari sebelum konferensi tingkat tinggi KTT G7 dimulai di Perancis. Jalanan dipenuhi gas air mata, sementara para pengunjuk rasa membakar tempat sampah dan melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru hara. Aksi yang awalnya damai berlangsung di Jenewa karena
Perancis tidak mengeluarkan izin demonstrasi di dekat lokasi KTT G7. Angkatan bersenjata Swiss mengerahkan 4.000 personel, sementara Perancis menerjunkan 8.000 polisi di lapangan. KTT G7 akan berlangsung di Perancis dari tanggal 15 hingga 17 Juni 2026. Informasi lainnya, saudara, 2 orang pilot tewas setelah pesawat latih Angkatan Udara Pakistan jatuh dan menghantam sebuah jalan di kota Mardam, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Senin waktu setempat. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik pesawat jatuh saat menjalani misi latihan rutin sebelum menghantam jalan di kawasan permukiman. Otoritas militer kota Mardan, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, menyebut pesawat mengalami kecelakaan saat latihan. 2 korban merupakan pilot Angkatan Udara Pakistan dan perwira Angkatan Laut dan tidak ada korban jiwa di darat, dan otoritas militer masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya pesawat. Insiden kecelakaan udara tragis terjadi di Brasil ketika 2 helikopter bertabrakan di langit Rio de Janeiro pada Minggu waktu setempat. Peristiwa ini melibatkan setidaknya 6 orang tewas di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran Brasil menyebut seluruh korban meninggal merupakan kru dari kedua helikopter yang terlibat kecelakaan. Sementara otoritas setempat mengatakan setelah bertabrakan di langit, badan helikopter jatuh menghantam area parkir dealer mobil listrik. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area dealer, disertai kobaran api yang membakar beberapa unit mobil di sana. Sebuah pesawat yang membawa sekelompok penerjun payung mengalami kecelakaan fatal. Insiden ini merenggut nyawa seluruh orang yang berada di dalam pesawat yang terdiri dari 1 pilot dan 11 penumpang. Polisi menyebut kecelakaan terjadi di sekitar area Bandara Memorial Butler. Pesawat tersebut dilaporkan jatuh di sebuah lapangan yang masih berada dalam kawasan bandara sesaat setelah lepas landas. Pihak berwenang telah menutup akses jalan utama menuju bandara untuk memudahkan proses evakuasi dan investigasi. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional serta Administrasi Penerbangan Federal telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Selanjutnya simak program Jurnal Nusantara. Saya Claudia Carla pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.